اللهم صل وسلم وبارك عليه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحمد لله رب العالمين استجب لنا يا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tadfa'u biha sihra wal a'da wa tusalimuna biha min jamil amradi wal ghalai wal bala wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Amma ba'd. Fa ya ibadallah
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawahu at-Tirmidzi khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Al-hadis au kama qala Rasul. Hadratil mukarramin. Kapayunan para jamaah wabil khusus para pengurus dari Masjid Jami Al-Amin yang mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak beserta ibu yang mudah-mudahan puasa yang telah kita jalankan beberapa hari ke belakang mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala bentuk amaliah di dalam Ramadan. Dan mudah-mudahan puasa yang ke depannya mudah-mudahan kita diberikan kesehatan jasmani rohani oleh Allah Subhanahu wa taala hingga menuntaskan amaliah kewajiban puasa Ramadan sebulan penuh. Amin ya Allahul alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah penguasa alam semesta yang senantiasa memberikan kepada kita, mencurahkan kepada kita dari berbagai macam kenikmatan, terlebih nikmat iman Islam yang paling utama. Nikmat sehat wal afiah, nikmat dipanjangkan umur, yang mana kita bisa berkumpul, bermuajahah, bermusafahah, bersilaturahim di Masjid Al-Amin yang berbahagia ini, yang mulia ini. Mudah-mudahan kita berkumpulnya di tempat ini selalu ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Terlebih setelah salat ba'da subuh, mudah-mudahan termasuk dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan ilal ilmi," barang siapa yang melangkahkan dua kakinya tujuan tolab ilmu maka akan dimudahkan perjalanan ke surganya Allah. Insyaallah amin ya Allah ya Rabbal alamin. Shalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam juga semoga terlimpah tercurah kepada keluarga Nabi, para sahabat-sahabat Nabi, para tabi'in, para tabi'in dan mudah-mudahan terlimpah tercurah sing sumarambah ke umat muslimin muslimat minal masyriq wal maghrib. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tadi dipetik dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khairukum man ta'allamal Qur'an." Sebaik-baiknya manusia adalah mempelajari ilmu Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dalam sabda Rasul yang lain, man alima wa 'allama man alima wa amila wa 'allama fa huwa yuta'aziman fi malakutis samawat. Barang siapa yang mempelajari sampai dia mengerti, terus mengamalkannya dan mengajarkannya, maka termasuk orang-orang yang mulia, orang-orang yang agung menurut kerajaan langit, yaitu para malaikat Allah. Dan insyaallah semua para malaikat Allah selalu akan berteriak untuk meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni terhadap orang-orang yang mau mempelajari Al-Qur'an. Keterangan ini begitu banyak di dalam keutamaan-keutamaan untuk mempelajari ilmu Al-Qur'an. Kadang-kadang di dalam mempelajari Al-Qur'an kita sering kadang tidak paham. Marilah kita bersama-sama untuk bersama-sama kita belajar bersama-sama. Bukan berarti saya mampu untuk mengajarkan, tidak. Orang saling sasarangan, saling koreksi bebarengan, saling memperbaiki, ya insya Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca Al-Quran terlebih di luar Ramadan, misalkan di luar Ramadan saja, falahu lamlil milki, maka berhak baginya khamsun waisin darajatan harfan. Satu hurufnya saja 25 derajat pahala insya Allah. Terlebih di dalam bulan Ramadan. Yudhaif alahu, maka Allah akan limpahkan berlipat-lipat ganda dari pahala membaca Al-Quran. Tentunya yang sesuai dengan makhorijul huruf. Sebagaimana keterangan dalam kitab Al-Jazari, sebagaimana keterangan dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Ilham di dalam Al-Quran itu bisa menyebabkan dosa sebenarnya. Selagi dia sudah tidak mempelajari. Tapi kalau dalam masa selalu mempelajari dan tahap belajar kene, insya Allah ma'fuun anhu, Allah akan mengampuni terhadap orang-orang yang siap untuk belajar dan mengajar dan siap untuk bersama-sama mengkoreksi. Karena seperti kesalahan fatal di dalam membaca suratul Fatihah, kalau misalkan dalam tahap masih belajar, terus maka
Kenapa disebut tahap belajar? Karena thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu, tuntutlah ilmu dari mulai buayan, dari mulai kita kecil. Bahkan manusia itu belajar tuh masih di dalam rahim ikut belajar. Karena misalkan dalam gambaran di dalam rahim belajar teh seperti orang tua teh sok aya paribasan ngidam boga kahayang keinginan. Anak itu sudah mempelajari. Apa yang ibu baca, insya Allah, apa yang orang tua baca, anak pun mendengarkan. Maka begitu di dalam keterangan al-haml, dalam fikih, masalah hamil, di dalam kandungan, gimana orang tuanya, masa-masa anak, misalkan butuh nutrisi dan yang lain secara fisik dan secara batiniah. Namun ingin mempunyai anak tahfidzul Quran, perbanyak Al-Quran selama si ibunya hamil. Bahkan di dalam hikmatul Quran dan yang lainnya. Dilanjutkan bahkan seperti membaca suratul Fatihah mengganti alif, mengganti ain jadi alif. Misalkan alhamdulillahirabbil alamin, ain seharusnya. Segala puji bagi Allah penguasa alam semesta, diganti ku alif. Bedana tipis. Alhamdulillahirabbil alamin, alamin. Segala puji bagi Allah penguasa segala penyakit. Nah ganti sahuruf, ilhan, salana fatal. Bahkan bila mana dibaca di nazdirah sholat masalah besar. Terus ngaganti satu huruf saja. Seperti tasydidnya dihilangkan, fatal. Seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena termasuk di dalam bacaan rukun an wajib, di dalam wajib membaca Fatihah, ayat nu wajib membaca Fatihah khususnya di rukun sholat yaitu Fatihah. Marilah kita sama-sama awali dengan membaca suratul Fatihah dan dilanjutkan dengan hancana di mana Pak Bandi? Hanca malam setelah ba'da tarawih. Tadarus ba'da tarawih. Surat Al-Baqarah 180. Surat Al-Baqarah 183. Surat Al-Baqarah 183. Surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Suarana dikeluarkan karena suara kita yang dikeluarkan Allah akan ganti dengan suara yang lain. Bahkan suara-suara kita akan menjadikan saksi di yaumil kiamah nanti. Keterangan ini ada di dalam Al-Quran karena kita butuh suara. Suara itu penting. Ke waktu lahir anu pertama harus didengarkan ku dokter, ku orang tua naon. Suara. Anak teh soraan teh penting pisan suara. Misalkan alamun nyanyi mah gede, gogorokan gede, tapi baca Quran lalaunan. Keur salah nage insyaallah dalam tahap belajar maafun anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Baca suratul Fatihah, alif lam tidak dipantulkan dengan le. Ale tidak boleh, itu hukum ayat makruh lamun dina keterangan tajwid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Di dalam iyyaka itu justru ilham yang samar. Jika dibacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu kesalahan ilham. Karena di dalam langsam bacaan Al-Quran ada berhenti seolah berhenti, itu ada tempatnya seperti saktah. Seperti saktah itu ada berhenti sejenak. Berhenti sejenak, surat ke-36. Amrina rosyada, berhenti sejenak, dilanjut. Itu justru di dalam suratul Fatihah terlihat kalau dibaca satu-satu benar. Iyyaka, hanya kepadamu ya Allah, na'budu, aku beribadah, kami beribadah, wa iyyaka, dan hanya kepadamu ya Allah, nasta'inu, kami mohon pertolongan. Itu dalam dicicil satu-satu harus seperti itu. Tapi di dalam membaca iyyaka na'budu langsung disambung. Tidak bisa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu salah. Karena ada hukum rambu-rambu seperti qala, ada nih. Di dalam suratul Fatihah ada setelah di akhir ayat alhamdulillahi rabbil alamin, itu ayat kedua, dan di atasnya ada la. La itu adalah arti la waqfalah. Kalau misalkan adanya selain pada akhir ayat, itu la waqfalah, tidak boleh berhenti. Sebaiknya contoh di tengah-tengah seperti di Al-Baqarah, ulaika ala hudam mir rabbihim, itu tidak boleh berhenti, la waqfalah. Karena ada rambu-rambu, ada qaf, ada jim, ada zai, bahkan ada mim wa qaf lazim, itu rambu-rambu yang harus dipatuhi. Di dalam iyyaka na'budu tidak ada rambu yang harus menganjurkan berhenti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, justru itu ilham yang samar. Banyak sekarang di YouTube menjelaskan bahwa seharusnya yang benar itu iyyaka. Nah, masalahnya keterangan ini dari keterangan di mana? Di dalam Al-Jazari tidak ada, Al-Muqarrar tidak ada, terus Al-Itqan fi Ulumil Quran pun tidak ada. Nah ini, jadi yang benar insyaallah sama seperti yang diajarkan. Karena Al-Quran butuh sanad. Butuh sanad itu adalah saya belajar dari guru sampai ke Rasulullah SAW. Pentingna sanad Quran kudu talaki, itu sama seperti dulu kita ngaji ka guru-guru. Tidak bisa tidak ada guruna. Supaya frekuensi dalam pengucapan itu insya Allah benar. Pentingna dina kajian Quran itu kudu talaki antara kumpul seperti kieu. Penting. Karena semacam ijazah, semacam mengijazahkan bacaan-bacaan anu sesuai dengan Rasulullah SAW. Gitu. Dilanjutnya Pak Hajinya, mangga. Apakah kalau salah pun kalau namanya dari guru itu harus diikuti oleh kita? Apakah tidak merubah arti antara iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in? Kalau misalkan iya karena budu, iya karena nasta'in, kan itu artinya akan apakah itu akan berbeda? Enggak. Bila dibaca iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Lalu kalau memang dari sanad dan pengucapannya sama, apakah kita sini para jamaah itu salah pun nggak apa-apa gitu?
Justru gurunya seperti gimana? Punten Haji. Iya. Dari guru itu seperti guru yang mana yang menjelaskan bahwa iya kak, contoh. Sekarang Syekh Sudais di Mekah mengatakan tidak pernah mengatakan iya kak na'budu wa iya kak nasta'in. Bukan begitu. Iya kak na'budu wa iya kak nasta'in. Bukan iya kak na'budu. Ini iya dalam tulisan ini kan iya kak na'budu wa iya kak nasta'in. Gitu. Jadi jangan dan kak itu menyatu kalau dalam tulisan ini. Tapi kalau dalam pembacaan kok dipisah-pisah antara iya dengan kana kudu gitu. Sebab untuk memisahkan iya kana budu lain berarti ka itu nyambung dina nak budu. Karena frekuensi bacaan itu iya lamun misalkan harus iya nyambung kana ka berarti harus ada jeda. Iya ka berarti kan itu karena iya ka. Artinya hanya kepadamu ya Allah. Jadi iya itu hanya padamu. Iya kak, iya kak, hanya kepadamu. Terus nak budu, aku beribadah. Dalam susunan satu-satu nak dari gramatik bahasa Arab, memang harusnya seperti itu. Tapi kalau dibaca tidak bisa diberhentikan. Tidak bisa iya kak, tidak bisa berhenti di situ. Bukan maksudnya iya kak. Sok enak, betul. Iya kak kan? Iya karena berarti lain ka itu nyambungnya karena na'budu. Karena dalam bacaan itu ayat semacam contoh seperti lakum dinukum waliyadin. Lakum mim mati menghadapi wau itu kuduna ada pisah. Tapi temenang lakum dinukum waliyadin temenang ada jeda gitu. Lakum dinukum waliyadin. Maksud berhenti itu untuk memisahkan bahwa mim mati menghadapi wawu tidak boleh ditahan. Sama seperti iya kana bud lain berarti ka nyambung karena na'budu. Ka itu satu huruf satu kalimat dengan na'budu gitu. Lanjut. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mana ya? 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. 180 halaman surat Al-Baqarah 183. Surat Al-Baqarah Al-Fatihah Al-Baqarah 183. Halamannya kadang berbeda-beda, beda Quran, beda halaman. Sohibah. Kalau di sini mah halaman 28. Enggak tahu kalau di Quran itu halaman dinya sarwa teu, Pak Bandi? 28 ya.
Mana? Waalaikumsalam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات ada kolat artinya lebih baik, lebih utama berhenti. Ini. Terus ada la, nanti kalau ada la di tengah di atasnya, la tidak boleh berhenti. Terus nanti ada waqaf lazim, wajib berhenti. Sering banyak yang dilabrak lamun keur baca Fatihah terus dina YG. Itu hukumnya haram. Penting contoh balik di dalam surat Al-Baqarah ayat pertama pisan. Ayat pertama dibuka Zalikal kitabu la raiba fi. Itu ada titik 3 sampai ada 6. Zalikal kitabu la raiba fi. Itu titik 3 harus berhenti dari salah satunya. Boleh zalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Boleh lagi zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang tidak boleh zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, ini rambu-rambu yang harus dipatuhi karena wajib berhenti dari salah satu yang tadi. Ini sering banyak yang padahal sering kamu dina tahlil atau apa dibaca dirambas kami. Nah, ini ada hukum tajwidnya seperti itu. Terus lagi di dalam la waqfalah itu tahu tidak boleh berhenti didinya. Sama seperti di ulaika ala hudam mir rabbihim. Itu adalah la itu tidak boleh berhenti. Terus wa ulaika humul muflihun. Yang seharusnya ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, ini ada hukum-hukum tertentu. Kumaha lamun dibaca misalkan disambung ayat hukum makruh, ayat hukum haram, seperti waqaf lazim itu wajib berhentinya. Di dalam Yasin itu ada 3 waqaf lazim. Di dalam waqaf lazim itu tandanya pakai mim. Itu wajib untuk berhenti. Jadi jangan sampai kita membaca tapi kadang teu apal, da teu apa teu nyaho. Maka wajib tajwid itu ayat sebut makhraj. Makhraj itu tempat keluarna huruf. Mana ha, mana ha. Lanjut. Ayat mamahdudat. Mana tadi? Faman kana katanya. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Di situ juga ada qala lebih utama berhenti. Lebih baik berhenti dan ada pahala dari berhentinya. Wa 'alal ladzina yubiqunahu fidyatun ta'amu miskin. فمن تطوع خيرا فهو خير له
wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dua ayat saja kita jelaskan satu-satunya dari hukum-hukumnya, makhrajnya dan wakofnya dan makharijul huruf. Ya ayu. Nah, itu dua kalimat ya dengan ayu. Maka ada tanda maddah di atas sama seperti bendera, itu disebutnya mad jaiz munfasil. Mad artinya panjang, jaiz itu boleh, munfasil dua kalimat berbeda. Jadi panjangnya 3 sampai 5 harokat. Tidak boleh lebih dari itu. Kecuali mad wajib mutasil harus disempurnakan, harus beda dengan mad-mad yang lain. Seperti idza jaa nasrullahi wal fath. Idza mad tabi'i atau mad asli, jaa nas itu harus beda dengan yang lain. Sebutnya mad panjang wajib mutasil dari satu kalimat. Ayyuhalladzina di mad asli atau mad tabi'i. Kasrah menghadapi ya, domah menghadapi wawu, fathah menghadapi alif, mad tabi'i patokannya itu. Seperti nah itu nanti kama mim alif fathah ma. Alif menghadapi fathah, kasrah menghadapi iya, ladzi itu mad tabi'i 2 harokat atau 1 alif. Tidak boleh lebih. Ieu mah mad tabi'i panjangna sampai ampleng-amplengan. Itu ada ieu hukumnya ya. Ladzina amanu mad badal. Asalna alif double. Alif fathah a. Alif fathah a hudifal alif maka wajib kudu dibuang alif, diganti ku fathah berdiri. Mad badal khusus di alif saja mad badal mah. Tidak ada mad di yang lain. Seperti amin, amanu, 2 harokat. Tidak boleh lebih. Amanu sama mad tabi'i atau mad asli. Tobeat watakna memang sudah seperti itu. Asli. Kutiba alai, tidak boleh kutiba alai. Alai disebutnya layin atau lin, lembut. Allahumma dini fi man hadait, tidak boleh. Allahumma dini fi man hadait, wa'afini fi man afait. Tadi itu baju soek kakoet. Itu ada hukum makruh. Nah ini sama seperti alai pakai i, layin atau lin, lembut. Alaikumus alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah itu yang lamnya tidak dibawa. Ada alif lam komariah, ada alif lam syamsiyah. Seperti contoh di sebutannya saja, al-qamar. Seperti al-qamar, ada asyam, asyamsi, al-qamar. Alaikumus tidak boleh. Alaikumul siam itu lamnya ada, tapi kenapa tidak dibawa? Karena alif lam syamsiyah. Sama seperti Samsun itu matahari. Kita tidak akan pernah bisa melihat bundarnya, bulatnya matahari. Maka simbolnya samsiyah. Tapi komar, bulan, alif lam komariah. Terlihat lamnya. Seperti nanti di depan ada alhamdu seperti bismillahilhamdu. Itu lamun diwasol, lamnya kudu dibawa karena alif lam komariah. Terlihat lamnya. Alaikumus siyam. Siyam panjang 2 harokat disebut mad asli atau mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Kama sama mad tabi'i atau mad asli. Kutiba alal alif lam samsiyah. Ini double lam sebenarnya. Jadi masukkan lam yang kedua karena kudu dihilangkan lam anu pertama. Ladzi mad tabi'i atau mad asli. Ini zal, pokoknya patokannya mad tabi'i itu kasrah lamun iya, depannya iya. Fathah siyamu. Fathah depannya alif. Panjangnya 2 harokat atau 1 alif.
Min ya min ikh ikhfa. Ikhfa terbagi tiga, ada ikhfa ausa, ada ikhfa abad, ada ikhfa ausat, ada ikhfa akrob. Akrob, ausat, abad. Itu teh ikhfa kene, tapi itu mah kelembutan. Ada yang dibacanya seperti min qablikum. Ayat min rada lembut, rada setik, rada jauh. Seperti lagu menghadapi tak. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum. Minimal deket kana nun tapi kana eng, rada ngahiang saeutik. Itu abad. Lamun ieu ausat. Akrob ya. Rada ieu. Min qablikum min qabl qalqalah. Qalqalah kalau adanya di tengah disebut qalqalah sugro. Qalqalah sugro itu pantulan huruf yang berhenti. Huruf qalqalah itu ada qaf, to, ba, jim, dal, ada 5. Qutbu jadin atau lamun ibu-ibu ngomong nyarios baju di toko. Itu kalau adanya di tengah, tidak ada kecilnya pun tidak apa-apa. Beda kalau ada di akhir. Seperti qul huwallahu ahad. Itu d-nya harus dikeluarkan. Tapi lain berarti disengaja. Dengan sendirinya pantulan huruf yang berhenti yang disukunkan qul huwallahu ahad. Lain berarti qul huwallahu ahad henteu dengan sendirinya. Kalau misalkan qalqalah ada di tengah disebut qalqalah sugro, kecil. Tidak ada pun tidak terlihat tina naon. Seperti min qablikum teu kudu min qablikum teu kudu. Kecuali kalau qalqalah kubro adanya di akhir. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Itu harus. Lamun dina kajian tajwidna wajib. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Itu qalqalah kubro adanya di akhir, qalqalah anu agung, anu besar, anu kudu diadakeun. Karena kalau tidak diadakan nanti mirip dengan kaf. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Daya. Teu aya kesunahan, sunatnya tidak dapat. Ya? Enggak, merubah arti mah tidak. Tapi supaya bisa membedakan bahwa huruf qalqalah yang 5 qaf, to, ba, jim, dal, qutbu jaddin itu adalah akan mendapatkan kesunahan. Sebenarnya sekali membaca Fatihah saja. Bismillah itu 19 huruf, ditambah dengan sidahnya 3, berarti ada 22 huruf. Itu dibacanya saja akan mendapatkan mengandung pahala. Mulus pahala. Tapi kalau ditambah dengan tajwidnya akan menambah kesunahan-kesunahan seperti makhorijul hurufna sesuai mendapat kesunahan, pahala bertambah. Terus panjang pendekna disempurnakan mendapat di kesunahan. Terus misalkan ada wakof dan yang tambah kesunahan, mundal pahala. Terus dilanjut. La'allakum. Nah ini mim mati menghadapi tak. Tidak boleh ditahan kecuali kalau mim mati di depannya mim lagi. Seperti jadi nanti ikhfas mim mati menghadapi mim idgham mimi. Namun misalkan mim di depannya double mim lah. Ada mim mati menghadapi nun mati menghadapi mim. Ini mah mim mati menghadapi nun, berarti tidak boleh ditahan terlalu lama. La'allakum tidak boleh. Berarti harus sewajarnya saja. La'allakum tattaqun. Untuk membedakan supaya tidak ditahan, misalkan la'allakum tidak boleh berhenti. La'allakum tattaqun supaya misah misalnya. Tapi tetap harus ada sambung. La'allakum tattaqun. Tattaqun. Itu wajib disukunkan, disebutnya mad arid lisukun. Hukum wakaf wajib disukunkan, disukun dimatikan. Patokan mad arid disukun, mad artinya panjang, arid itu baru, disukunkannya karena berhenti. Kalau di wasol itu wajib dihidupkan kembali. La'allakum tattaquna ayyama tattaquna harus dihidupkan bila mana disambung dengan huruf ke depannya. La'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Bahkan ada hukum haram jika dibaca tapi nad disukunkan tapi diwasal. Seperti
Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iya, tapi disukunkan tapi di satu napas. Atau misalkan mencuri napas di tengah-tengah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama, itu tidak diperbolehkan karena harus satu irama, satu nada, satu nafas. Jika berhenti maka kudu diulangi. Seperti seperti faman kana minkum marid, kuat misalkan maridon au ala safarin fa'iddah. Berhenti aja situ. Tapi diulang, wajib mukarrar, wajib kudu diulang. Fa'iddatum, tidak boleh dilanjutkan, haram hukumnya karena bukan akhir daripada ayat. Ala safarin fa'iddatum min ayamin ukhor. Kalau tidak kuat, tidak boleh mencuri, nyolong napas lah di tengah-tengah. Itu ada hukum haram. Atau misalkan berhenti di wakaf tapi tidak diwasol, tapi berhenti tapi disambung seperti tadi. Karena bacaan itu ada 3. Ada tartil, ada murattal, ada hadar. Bacaan cepat. Contoh misalkan di taraweh, itu masalah, asal benar dina panjang pendek. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu diwasal. Yang tidak boleh alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, haram hukumna. Itu kalau di wakaf tapi dibaca terus. Rambu-rambu, di antara rambu-rambu di dalam Al-Quran ada 44. Yang wajib kita ketahui minimal supaya kita menambah pahala khususnya. Kesalahan di dalam setiap manusia pasti ada kesalahan dalam membaca, dalam hina. Maka penting kita untuk terus belajar, diniatan belajar. Sampai saat ini saya pun masih terus belajar dan belajar. Tujuannya bila ada kesalahan-kesalahan, mudah-mudahan Allah ngahampura karena dosa-dosa orang. Karena kelepatan yang apa yang kita baca. Maka jangan pernah untuk berhenti belajar. Karena yang berhak misalkan kesalahan-kesalahan itu hanya akan diampuni bagi orang-orang yang belajar. Khususnya belajar Al-Quran. Mudah-mudahan sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li sahibi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran bakal datang di yaumil qiyamah nanti untuk menemani kita. Di alam barzah nanti untuk menemani kita, menjadikan syafaat bagi orang yang membacanya. Bacaan-bacaan yang seperti mana, maka terus kita belajar mahirun. Mahirun itu adalah belajar untuk terus sempurna, tapi belajar untuk berusaha mendekati kesempurnaan. Kita saling berbagi, kita saling koreksi. Mudah-mudahan jika ada kesalahan-kesalahan, Allah ampuni segala kehilapan kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan aya manfaatna kirang langkung nyuhunkeun diapunten. Boh bili bisi aya cariosan kirang merna, anu kirang ada, oge mudah-mudahan nerapkeun, mudah-mudahan termasuk kana sakumaha dalam sabda Rasulullah SAW, barang siapa nu mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya dan menerapkannya dan mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa taala orang itu akan diberikan predikat orang-orang yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dicekapkeun kisah insyaallah kita sambung lagi dalam pertemuan berikutnya, insyaallah 1 kali pertemuan lagi. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur yang barokah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan jasmani rohani kepada kita semua sehingga bisa menuntaskan saum Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.